warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Obi selaku dosen mata kuliah pembelajaran mesin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah pembelajaran mesin yang berjudul penerapan dan evaluasi algoritma kami clustering melalui eksperimen bertahap pada dataset wholesale customers. Dengan saya sendiri Alveda Mayanti bersama dua rekan saya, Aulia Wulandari dan Era Estiana. Proyek ini kami lakukan dengan mengimplementasikan algoritma kami secara manual tanpa library untuk memahami konsep segmentasi pelanggan sekaligus melatih kemampuan teknis dalam pemrograman dan analisis data. Segmentasi pelanggan merupakan salah satu dalam strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami pola pembelian, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta menggunakan sumber daya secara efisien. Dalam konteks ini, clustering jadi metode yang sangat berguna karena mampu menampilkan pola dalam data model. Kami menggunakan algoritma Kamis, yaitu metode unsupervised learning yang sangat populer dan efektif untuk murid. Fokus dari tugas ini adalah mengimplementasikan Kamis dari awal, mengeksplorasi berbagai kombinasi fitur, serta mengevaluasi hasil clustering dengan dua metrik, yaitu SSE dan Silhouette Score. Proposal dalam proyek ini meliputi yang pertama, bagaimana mengelompokkan pelanggan berdasarkan data kemudian menggunakan Kamis dari nol. Dan yang kedua, berapa jumlah cluster yang paling optimal. Dan yang ketiga, organisasi pemilihan fitur berpengaruh pada hasil clustering. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengimplementasikan Kamis dari awal, menentukan jumlah cluster optimal dan menganalisis kualitas segmentasi fitur dalam diskusi. Proyek ini memberikan manfaat dalam dua aspek utama. Yang pertama adalah pemahaman konsep algoritma Kamis yang mendalam, dan yang kedua yakni penguatan logika dan kemampuan pemrograman melalui praktik langsung implementasi tanpa dari eksternal. Dataset yang kami gunakan adalah wholesale customers dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini terdiri dari 440 baris data pelanggan dan 8 fitur numerik yang menggambarkan penguatan pada berbagai produk. Fitur-fitur yang tersedia adalah fresh, milk, grocery, frozen, detergent, paper, dan delicatessen sebagai fitur utama. Selain itu, yaitu channel yang berisi Horeca Retail dan region yang berisi Lisbon, Oporto, dan langkah pertama dalam eksplorasi data adalah mengecek missing values dan duplikat. Dan hasilnya tidak ditemukan nilai yang hilang maupun data yang dapat pada dataset ini, sehingga dapat langsung dilanjutkan ke tahap analisis. Selanjutnya, kami melihat statistik deskriptif untuk memahami skala dan distribusi data. Ternyata nilai antar fitur sangat bervariasi, dan skala data tidak seragam akan berpengaruh besar dalam algoritma berbasis jarak seperti ini. Selanjutnya, kami melakukan pra-pemrosesan deteksi outlier. Kami melakukan deteksi dan penghapusan outlier menggunakan metode EQR interquartile range. Outlier yang terlalu ekstrim dihapus untuk menstabilkan distribusi dan meningkatkan akurasi segmentasi. Lalu pemrosesan selanjutnya adalah kami melakukan normalisasi min-max agar semua fitur memiliki skala yang setara antara 0 dan 1. Tujuannya adalah agar fitur dengan nilai besar tidak mendominasi perhitungan jarak dalam Kamis. Selanjutnya adalah contoh normalisasi. Pada slide ini ditunjukkan contoh hasil normalisasi min-max, di mana semua nilai dalam fitur sudah disesuaikan ke dalam rentang 0 sampai 1. Ini penting agar proses pembentukan cluster menjadi adil dan bisa. Selanjutnya, pembentukan kombinasi cluster, kami membagi eksperimen ke dalam 3 skenario berdasarkan kombinasi fitur. Yang pertama, eksperimen 1 tanpa normalisasi, eksperimen kedua dengan normalisasi min-max, yang ketiga eksperimen ketiga kombinasi fitur kompleks. Tujuannya adalah untuk mengetahui fitur dan aksesi karakteristik. Selanjutnya ada proses algoritma Kamis mencakup 5 tahap. Yang pertama inisialisasi centroid secara acak, yang kedua penugasan titik ke centroid terdekat, yang ketiga pembaruan posisi centroid, yang keempat pengecekan konvergensi, yang kelima selesai bila centroid tidak berubah. Seluruh proses ini kami implementasikan secara manual. Selanjutnya ada fungsi utama dalam implementasi. Kami membuat tiga fungsi utama. Yang pertama Kamis untuk proses pertama clustering, yang kedua inertia untuk menghitung nilai SSE, yang ketiga Silhouette untuk menilai kualitas clustering. Semua fungsi ini dirancang tanpa library eksternal agar mahasiswa memahami konsep dasar algoritma.
Selanjutnya ada evaluasi model SSE, sum of square error digunakan untuk mengukur seberapa dekat titik data terhadap sentroidnya. SSE yang lebih kecil berarti klaster lebih kompak, namun SSE cenderung turun seiring meningkatnya jumlah klaster, sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya acuan. Lalu evaluasi model yang kedua adalah silhouette score, menilai sejauh mana sebuah titik cocok berada di dalam klasternya dibanding dengan klaster lain. Nilai lebih dari 0,7 sangat baik, nilai negatif berarti sangat buruk. Skor ini sangat berguna untuk menentukan jumlah klaster optimal. Selanjutnya ada eksperimen 1, yaitu tanpa normalisasi, yang dimana kami mencoba 3 kombinasi fitur. Yang pertama fresh dan frozen, yang kedua milk dan grocery, yang ketiga detergent, paper, dan delicatessens. Setelah tahap normalisasi, hasil terbaik ditunjukkan oleh klaster ketiga dengan siluet skor 0,0614. Selanjutnya ada eksperimen kedua dengan normalisasi. Eksperimen kedua menggunakan kombinasi fitur yang sama, namun dengan normalisasi min-max. Hasilnya meningkat signifikan dengan nilai siluet skor tertinggi 0,779 pada kombinasi milk dan grocery. Baik, selanjutnya masuk eksperimen 3. Eksperimen ini menggunakan 3 filter dalam satu klaster seperti deterjen paper, grocery, dan milk. Silhouette score-nya mencapai 0,7074, menandakan bahwa kombinasi fitur yang lebih kompleks juga dapat memberikan hasil yang sangat baik. Kemudian masuk ke visualisasi elbow metode eksperimen 1, kami membuat plot SSE versus K untuk eksperimen 1 guna menentukan jumlah klaster optimal. Titik elbow menunjukkan titik keseimbangan antara jumlah klaster dan nilai SSE. Masuk ke eksperimen 2, pada eksperimen 2, metode elbow menunjukkan bahwa K sama dengan 2 atau 3 merupakan pilihan terbaik berdasarkan bentuk kotak. Demikian pula eksperimen 3 menunjukkan elbow yang cukup jelas pada K sama dengan 2. Kami juga memvisualisasikan silhouette score untuk melihat tren kualitas klaster terhadap nilai K. Plot ini menunjukkan bahwa normalisasi membuat nilai silhouette score meningkat dan lebih stabil. Kemudian pada eksperimen 3 tetap memberikan hasil baik meski menggunakan fitur yang lebih banyak. Nah, kemudian masuk ke visualisasi hasil klaster yang eksperimen 1. Visualisasi ini menampilkan pembagian klaster pada eksperimen 1, di mana terlihat dua kelompok yang terbentuk dari fitur seperti fresh dan frozen. Pada eksperimen 2, dengan normalisasi, pemisahan antar klaster terlihat lebih jelas dan terdistribusi merata. Pada eksperimen 3, menunjukkan hasil klaster yang padat dan konsisten, terutama pada kombinasi 3 fitur. Kemudian, evaluasi trend test split. Kami membagi data secara manual, yaitu 70/30 untuk memastikan model tidak overfitting. Dari keseluruhan eksperimen dapat disimpulkan, kombinasi fitur eksperimen menunjukkan bahwa kombinasi fitur grocery, deterjen paper, dan milk menghasilkan klaster terbaik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari eksperimen 2 dan eksperimen 3. Kombinasi fitur seperti milk grocery serta deterjen grocery milk menghasilkan nilai silhouette score tertinggi, yakni masing-masing sebesar 0,7079 dan 0,7074. Nilai silhouette score yang lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk sangat baik dan representatif terhadap distribusi data. Jadi, normalisasi sangat membantu meningkatkan performa. Dengan normalisasi, perhitungan jarak menjadi lebih adil antar fitur, menghasilkan SSE yang lebih rendah dan silhouette score yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa penyetaraan skala fitur sangat penting dalam algoritma AMIS. Kemudian, percobaan dengan berbagai kombinasi fitur, jumlah klaster, serta evaluasi menggunakan data uji menunjukkan bahwa eksperimen menyeluruh dan evaluasi yang tepat sangat krusial untuk mendapatkan hasil klaster yang valid, stabil, dan dapat diandalkan dalam segmentasi konten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.